Sukhoi Su-57, jet tempur siluman generasi kelima buatan Rusia, digembar-gemborkan sebagai pesaing F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Namun, berbagai masalah teknis dan keterlambatan produksi memicu pertanyaan, apakah Su-57 benar-benar jet tempur yang gahar? 1. Siluman tapi tak sempurna, RCS Su-57 mengecewakan. Salah satu aspek terpenting bagi jet tempur generasi kelima adalah kemampuan silumannya untuk menghindari deteksi radar. Sayangnya, Sukhoi Su-57 tampaknya belum mencapai tingkat siluman yang diharapkan. Melansir Bulgarian Military, tanggal 14 Maret tahun 2024, yang mengutip analisis pakar pertahanan dan militer barat Alex Hollings, RCS, radar cross-section. Su-57 diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 1 meter persegi. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan jet tempur siluman lainnya seperti F-22 Raptor yang memiliki RCS 5.000 kali lebih kecil. Bahkan, RCS Su-57 ini hampir sama dengan FA-18 Super Hornet non-siluman. Kegagalan Su-57 dalam mencapai siluman yang optimal dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, seperti desain, bentuk pesawat Su-57 yang tidak sehalus F-22, dengan sudut-sudut yang lebih tajam, dapat meningkatkan RCS. Material, penggunaan material komposit radar absorben, RAM, pada Su-57 diragukan keefektifannya. Teknologi, integrasi teknologi siluman pada Su-57, seperti active cancellation dan zapping, mungkin belum sempurna. Akibat RCS yang besar, Su-57 lebih mudah terdeteksi radar musuh, sehingga kemampuan silumannya menjadi tidak efektif. 2. Mesin yang tak sesuai ekspektasi. Masih kata Alex Hollings, sebagaimana dikutip National Interest, Sukhoi Su-57 digembar-gemborkan sebagai jet tempur generasi kelima, namun masih menggunakan mesin AL-41F1 yang sama dengan Su-35S. Mesin ini memang terbukti handal dan efisien, namun tidak dirancang untuk mendukung performa optimal jet tempur generasi kelima. Mesin AL-41F1 memiliki beberapa kekurangan dibandingkan dengan mesin generasi kelima yang ideal. Seperti, daya dorong AL-41F1 tidak cukup untuk mencapai kecepatan dan manuvrabilitas yang diharapkan dari jet tempur generasi kelima. Efisiensi, konsumsi bahan bakar AL-41F1 lebih tinggi dibandingkan dengan mesin generasi kelima, sehingga mengurangi jangkauan terbang Su-57 teknologi. Mesin AL-41F1 tidak dilengkapi dengan teknologi terbaru seperti adaptive cycle dan variable exhaust nozzles yang dapat meningkatkan performa secara signifikan. Akibat penggunaan mesin yang tidak optimal. 3. Kemampuan sensor canggih yang diragukan. Su-57 dilengkapi dengan sensor 360 derajat yang canggih, yang dirancang untuk memberikan kesadaran situasional yang luar biasa kepada pilot. Namun, pengembangan sensor ini terhambat oleh sanksi internasional yang dijatuhkan kepada Rusia. Hal ini menimbulkan keraguan tentang kemampuan sensor Su-57 untuk mencapai standar jet tempur generasi kelima. Berikut beberapa faktor yang menjadi kekhawatiran, tidak up-to-date. Pengembangan sensor Su-57 terlambat dibandingkan dengan jet tempur generasi kelima lainnya. Teknologi, sanksi internasional membatasi akses Rusia terhadap teknologi sensor terbaru, sehingga kemampuan sensor Su-57 mungkin tidak sebanding dengan jet tempur lainnya. Integrasi sensor 360 derajat dengan sistem avionik lainnya pada Su-57 masih belum sempurna. Akibat keterlambatan dan keraguan tentang kemampuannya, sensor Su-57 belum bisa dikatakan sebagai salah satu yang terbaik. 4. Memboroskan biaya, terlalu mahal untuk kemampuan yang dimiliki. Su-57 merupakan jet tempur yang sangat mahal, dengan harga per unit mencapai $100 juta. Namun, kemampuannya masih diragukan dibandingkan dengan jet tempur generasi kelima lainnya seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Harga yang tinggi ini dikritik oleh banyak pihak karena dianggap tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Berikut beberapa faktor yang membuat Su-57 dianggap mahal. Biaya pengembangan Su-57 sangat tinggi karena membutuhkan teknologi baru dan canggih. Akibat tingginya biaya dan keraguan tentang kemampuannya, Su-57 dianggap sebagai jet tempur yang boros dan tidak sebanding dengan investasi yang dikeluarkan. 5. Andalkan rudal R-37M, tapi ada kelemahan. Su-57 memang memiliki keunggulan dalam hal rudal. Jet tempur ini dapat dipersenjatai dengan rudal udara ke darat jarak jauh R-37M, yang memiliki jangkauan maksimum hingga 400 km.
Jangkauan ini 2 kali lipat lebih jauh dibandingkan dengan rudal yang dibawa oleh jet tempur generasi kelima lainnya seperti F-22, F-35, dan J-20. Namun, keunggulan jangkauan ini dibarengi dengan kelemahan. Rudal R-37M memiliki ukuran dan berat yang besar, sehingga Su-57 hanya dapat membawa maksimal 4 rudal ini. Hal ini tentunya membatasi daya gempur Su-57 dibandingkan dengan jet tempur lain yang dapat membawa lebih banyak rudal. Sukhoi Su-57 potensi besar yang banyak. Masalah Sukhoi Su-57 memiliki potensi sebagai jet tempur generasi kelima yang hebat. Namun, berbagai masalah teknis, keterlambatan produksi, dan keraguan tentang kemampuannya membuatnya belum bisa dikatakan sebagai jet tempur generasi kelima yang matang.